Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga masih tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua yaitu membaca non-sastra dengan materi baru menentukan ide pokok. Sebelum kalian menentukan ide pokok, maka kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu ide pokok. Ada yang tahu apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks, atau bisa disebut juga inti pembahasan dalam suatu paragraf. Jadi, ide pokok ini adalah inti dari suatu bacaan. Nah, ide pokok adanya di dalam kalimat utama. Jadi, bisa disebut juga ide pokok adalah intisari dari kalimat utama. Jadi, dalam kalimat utama ada ide pokok. Nah, dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok, tidak lebih. Jadi, kalau nanti ada yang menjawab lebih dari satu, maka sudah pasti salah. Oke, kita sudah memahami ide pokok. Nah, yang paling penting lagi, untuk dapat memahami ide pokok, jangan melupakan materi sebelumnya tentang kalimat utama. Kenapa? Karena ide pokok erat kaitannya dengan kalimat utama. Karena ide pokok adanya di dalam kalimat utama. Nah, ide pokok memiliki banyak nama lain. Jadi kalian jangan bingung nanti kalau di soal menemukan kata-kata yang lain. Ide pokok itu sama juga dengan gagasan pokok. Sama juga dengan gagasan utama. Sama juga dengan pikiran utama dan pikiran pokok. Nah, mereka nih semuanya adalah nama lain dari ide pokok. Jadi jangan bingung nanti kalau di soal ada pertanyaan, tentukan pokok pikiran dari bacaan tersebut. Nah, kalau ada soal seperti itu, maka yang dimaksud adalah ide pokok. Mudah ya dipahami. Selanjutnya, nah kita masuk ke cara menemukan ide pokok itu sendiri. Bagaimana cara menemukan ide pokok? Pertama, baca terlebih dahulu teks secara keseluruhan. Setelah kalian baca, langkah yang berikutnya adalah kalian harus menemukan kalimat utama dari teks. Kenapa harus dicari kalimat utamanya? Ya, karena di dalam kalimat utama ada ide pokok. Lalu, bagaimana cara menentukan kalimat utama? Ingat pembelajaran yang sebelumnya. Kalimat utama biasanya ada di awal paragraf dan dia bersifat umum. Tahu dari mana dia bersifat umum? Ciri-cirinya adalah kalimat itu harus dijelaskan oleh kalimat yang lain. Seperti itu. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, langkah yang ketiga, jika sudah menemukan kalimat utama, maka sudah pasti kalian juga menemukan letak dari ide pokok itu. Nah, ini mengulang kembali materi yang kemarin tentang kalimat utama. Bisa kalian baca nanti ya. Selanjutnya, kalau kita sudah tahu, oh, di situ kalimat utamanya. Berarti di dalam situ ada ide pokok. Maka ide pokoknya apa? Bagaimana cara menentukannya? Nah, kita pelajari sekarang. Sebelum menentukannya, baca terlebih dahulu teks berikut ini. Ya. Buah apel memiliki berbagai macam manfaat. Buah ini memiliki rasa manis yang lezat. Selain lezat, buah apel kaya akan kandungan zat-zat atau senyawa bermanfaat untuk tubuh. Serat dalam buah apel dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kandungan antioksidannya dapat meningkatkan kekebalan tubuh dari radikal bebas negatif. Sedangkan kulitnya bermanfaat untuk menghambat sel-sel kanker pada liver serta usus besar. Nah, setelah kita baca semuanya, tadi langkah yang kedua adalah menentukan kalimat utama. Di sini, mana ya yang kalimat utama?
Ingat ciri-ciri yang pertama biasanya ada di awal. Kita lihat kalimat pertamanya, buah apel memiliki berbagai macam manfaat. Nah, apakah ini kalimat yang bersifat umum? Kita lihat kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya mengatakan buah ini memiliki rasa manis yang lezat. Buah ini. Berarti dia lagi menjelaskan kalimat yang sebelumnya. Buah siapa yang dijelaskan? Buah apel. Oke, berarti kalimat ini sedang dijelaskan oleh kalimat sebelumnya. Berarti menandakan bahwa kalimat pertama ini adalah kalimat utama. Karena dia bersifat umum dan harus dijelaskan oleh kalimat berikutnya. Udah ya dipahami? Oke, kita sudah menemukan kalimat utamanya. Baik. Setelah menemukan kalimat utamanya, apalagi yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengurangi kata pada kalimat utama. Jadi, untuk menentukan ide pokok, cara yang pertama adalah dengan mengurangi kata pada kalimat utama. Seperti apa? Oke, kita lihat lagi. Kalimat utamanya adalah buah apel memiliki berbagai macam manfaat. Sekarang kita kurangi kata-katanya. Kalau kita kurangi, buahnya boleh kita hilangkan. Macamnya boleh kita hilangkan. Kalau kita kurangi, boleh menjadi apel memiliki berbagai manfaat. Boleh seperti itu? Sangat boleh. Karena jika kalian tulis semua, itu namanya bukan ide pokok, tapi kalimat utama. Kalau ide pokok lebih ringkas, lebih simpel kata-katanya dibandingkan kalimat utama. Kita lihat, setelah kita kurangi hurufnya, nah ini dia ide pokoknya. Apel memiliki berbagai manfaat. Ini menggunakan cara yang pertama. Cara yang kedua untuk menentukan ide pokok adalah membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Nah, kalau yang ini, tadi kita sudah dapat nih kalimat utamanya. Buah apel memiliki berbagai macam manfaat. Sekarang, cara yang kedua adalah dengan membalik atau menyimpulkan. Kita pakai yang membalik terlebih dahulu. Membalik. Membalik seperti apa sih maksudnya? Jadi gini, kalau tadi apel memiliki berbagai manfaat, masih urutan dari awal hingga akhir. Sekarang boleh dibalik, jadinya manfaat buah apel. Itu boleh. Atau berbagai macam manfaat buah apel. Yang tadinya buah apelnya di depan, sekarang ada di belakang. Seperti itu. Atau boleh juga kalian simpulkan, buah apel memiliki berbagai macam manfaat. Manfaat nama lainnya apa ya? Bisa khasiat, bisa kegunaan. Kalian boleh menuliskan kegunaan buah apel. Sangat boleh. Seperti ini contohnya. Nah, ini ide pokok yang diperoleh dari membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utamanya. Diperolehlah manfaat buah apel, berbagai manfaat buah apel, atau kegunaan buah apel. Sampai sini masih bisa dipahami? Insya Allah masih bisa dipahami ya. Kita lanjut ke cara yang ketiga. Cara ketiga untuk menemukan ide pokok adalah dengan cara menyimpulkan isi paragraf. Nah, nanti kalau yang ini kalian baca, kalian langsung simpulkan. Bacaan itu sedang membicarakan tentang apa. Apa sih yang sedang dibicarakan? Nah, itu adalah ide pokoknya. Contoh, ini ada paragraf yang baru. Kita baca bersama. Hewan ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk karnivora atau pemakan daging. Biasanya hewan ini dijadikan peliharaan di rumah karena bulunya yang menarik dan cantik. Selain itu, hewan ini juga merupakan hewan peliharaan yang cukup penurut dan cocok dipelihara di rumah. Hewan ini adalah kucing. Nah, kalau kalian lihat kalimat pertamanya, sepertinya ini bukan kalimat pertama ya, karena dia tidak bersifat umum. Karena kalimat yang berikutnya pun tidak menjelaskan kalimat ini, tidak menjelaskan kalimat pertama ini. Nah, jika kalian menemukan bacaan yang seperti ini, bagaimana menentukan ide pokoknya? Maka kalian lihat
Sejak tadi, teks ini tuh membicarakan tentang apa sih? Gitu. Nah, kita lihat ya, apa yang dibicarakan sama teks ini. Pertama, dia menjelaskan hewan berkaki 4. Oh, ada hewan kakinya 4. Hewan ini juga karnivora, pemakan daging. Dijadikan peliharaan karena bulunya menarik dan cantik. Dan dia merupakan hewan yang penurut. Nah, kalau dilihat-lihat, dari tadi di atas ini, yang dibicarakan itu apa sih? Secara detail tuh, disebutkan satu-satu. Apa ya namanya ya? Ya, yang disebutkan tadi itu adalah ciri-ciri dari hewan tersebut, dari hewan ini nih. Nah, berarti ide pokoknya atau yang sedang dibicarakan adalah ciri-ciri. Ciri-cirinya siapa? Sudah ada di sini jawabannya di belakang. Ciri-ciri kucing. Maka ide pokok pada paragraf ini adalah ciri-ciri kucing. Ya, tepat sekali. Karena pada bacaan tadi yang dibicarakan ciri-cirinya, semua ciri-cirinya siapa? Ciri-ciri kucing. Mudah dipahami ya? Ya, insya Allah masih bisa dipahami. Selanjutnya, karena teman-teman sudah mendapatkan pembahasan, kita coba melalui latihan ya. Latihan yang pertama. Kita baca teks berikut ini. Teks ini sudah ada di materi yang berikutnya. Nah, jika kalian menemukan teks dan ada soalnya, biasakan baca soalnya terlebih dahulu. Ide pokok paragraf kedua. Nah, yang diminta hanya paragraf kedua. Jadi teman-teman tidak perlu baca paragraf pertama. Cukup langsung baca paragraf kedua. Nah, kita lihat paragraf keduanya. Ya. Makau memiliki kondisi fisik yang tidak jauh berbeda dari burung beo pada umumnya. Paruhnya besar dan kuat. Jari-jari kakinya pun kuat sehingga dapat digunakan untuk mencengkram cabang pohon dan memeriksa benda yang dicengkramnya. Selain itu, makau memiliki lidah yang dapat membantu menelan makanan. Nah, ingat, setelah dibaca, cari kalimat utamanya. Kira-kira kalimat utamanya di sini ada tidak ya? Ya, ada. Kalimat utamanya adalah makau memiliki kondisi fisik yang tidak jauh berbeda dari burung beo pada umumnya. Kenapa ini disebut kalimat utama? Karena dia bersifat umum. Nah, kalimat ini akan dijelaskan oleh kalimat berikutnya. Di sini akan dijelaskan kondisi fisiknya tidak jauh berbeda dengan burung beo. Nah, setelah itu dijelaskan nggak berbeda di mana. Ada paruhnya yang besar dan kuat. Jari kakinya pun kuat. Nah, ini berarti kalimat-kalimat setelahnya menjelaskan kalimat yang di depan. Maka kalimat di depan ini adalah kalimat utama. Oke, checklist. Kalimat utama sudah ditemukan. Sekarang, di dalam kalimat utama ini ada ide pokok. Apakah ide pokoknya? Tadi menggunakan tiga cara yang tadi. Bisa mengurangi kalimat utama, bisa membalik kalimat utama, atau menyimpulkan kalimat utama. Nah, kira-kira yang mana? Jika kita mengurangi, kita ambil yang umum. Dari tadi di sini menjelaskan paruhnya besar, dari kakinya pun kuat. Berarti dia menjelaskan kondisi fisiknya makau. Maka ide pokoknya adalah kondisi fisik makau. Itu boleh. Atau bahasa yang lebih mudah lagi, bukan kondisi fisik, tapi ciri fisik makau. Jadi ide pokok pada paragraf kedua ini adalah ciri fisik makau. Insya Allah bisa dipahami ya. Latihan yang kedua. Baik, kita baca bersama-sama paragraf ini. Batik adalah warisan budaya Nusantara, berupa kain bermotif yang dibuat dengan menggunakan malam. Kain tersebut menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Bahkan orang-orang di luar negeri juga menyukai batik Indonesia karena motifnya yang unik dan indah. Pertanyaannya, ide pokok paragraf di atas adalah, ya, sebelum mencari ide pokok, lihat kalimat utama. Mana kalimat utamanya? Ya, benar sekali. Kalimat utamanya ada di awal paragraf ini. Kalimat pertama ini
adalah kalimat utama. Nah, berarti ide pokoknya kita ambil dari sini. Jadi ingat, ide pokok yang diambil dari kalimat utama bisa dipersingkat atau dibalik kalimat utama. Kita pilih yang mana ya? Kita persingkat saja ya. Batik warisan budaya Nusantara. Boleh seperti itu. Batik warisan budaya Nusantara. Atau jika merasa ada yang canggung, kayaknya ada yang kurang nih, tambahkan satu kata agar lebih cocok. Batik sebagai warisan budaya Nusantara. Ya, ini adalah ide pokoknya. Mudah ya? Lanjutnya, latihan yang ketiga. Ya. Untuk latihan ketiga, sengaja dibuat pilihan ganda, karena mungkin nanti akan ada soal-soal pilihan ganda yang mengecoh. Pilihannya A, B, C, atau D mungkin ada yang mirip. Sekarang kita bahas ya. Gempa bumi terjadi dengan cepat dan tiba-tiba, tanpa dapat diprediksi. Semua orang tidak dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi gempa bumi. Oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan cukup signifikan, seperti menyebabkan hilangnya harta benda, bahkan menelan korban jiwa. Ide pokok dari paragraf pertama adalah, maaf ini maksudnya dari paragraf tersebut adalah, apa ya kira-kira ide pokoknya? Nah ini kan, pada kalimat ini mungkin kalian akan sulit menemukan kalimat utamanya. Jadi kalian bisa menggunakan cara yang ketiga, yaitu menyimpulkan isi bacaan. Jadi kalian melihat nih, kira-kira apa sih yang sedang dibicarakan pada paragraf ini? Apa sih yang sering dibicarakan di bacaan ini? Nah, seperti itu. Silahkan kalian membaca lagi. Nah, ya, yang sering dibicarakan pada paragraf ini adalah dampak dari gempa bumi. Di sini dijelasin nih, karena gempa bumi bisa menimbulkan banyak efek dari bacaan ini tadi. Jadi jawabannya yang B. Betul sekali. Nah, bagaimana? Sudah 3 latihan? Insya Allah sudah lebih memahami ya. Jadi kalian bisa lanjut latihannya nanti pada latihan soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Jika sudah selesai, nanti bisa teman-teman kirimkan tugasnya. Selamat belajar, ingat jujur itu hebat. Tetap semangat teman-teman belajarnya. Semoga ilmu yang kalian terima bisa bermanfaat dan selalu kalian ingat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.